Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, coba bayangkan, amalan ringan ini hanya 10 kali dibaca, tapi disebut bisa mengundang penjagaan malaikat sepanjang malam atau sepanjang hari. Apakah Anda sudah mengamalkannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa sahabat, tuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat yang beriman dan dirahmati Allah, salah satu amalan yang sangat besar balasannya dan dianjurkan untuk kita lakukan setiap selesai sholat adalah membaca zikir dan wirid yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara zikir tersebut ada satu bacaan yang khusus dibaca setelah sholat maghrib dan juga setelah sholat subuh, dibaca sebanyak 10 kali. Disebutkan siapa yang membacanya dan mengamalkannya sesuai dengan bilangan yang diajarkan Rasulullah, maka Allah akan mengutus pasukan malaikat untuk menjaganya hingga pagi hari. Dan jika dibaca setelah subuh, maka akan dijaga hingga sore hari. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas zikir yang agung ini, yang dibaca khusus setelah sholat maghrib dan sholat subuh. Mari kita simak bersama sampai akhir. Semoga Allah memberi kita taufik untuk mengamalkannya. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah,
Berzikir setelah solat adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103 Allah berfirman, fa idza qadaytumus sholata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, yang artinya, maka apabila kalian telah menyelesaikan sholat, maka ingatlah Allah di waktu berdiri, duduk dan berbaring. Artinya apa? Artinya setiap selesai sholat kita dianjurkan untuk mengisi waktu dengan zikir kepada Allah. Dan di antara zikir yang diajarkan adalah zikir yang agung ini, yang disebut sebagai sebab turunnya penjagaan dari malaikat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, man qala ba'dal maghribi awis subhi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra mara'at, yang artinya, siapa saja yang setelah sholat maghrib atau setelah sholat subuh membaca zikir ini sebanyak 10 kali, maka Allah akan mengutus malaikat yang akan menjaganya hingga pagi hari. Dan jika dibaca setelah subuh, maka dijaga hingga sore hari. Kemudian dalam riwayat yang lain, Imam Tirmizi meriwayatkan dari sahabat tentang keutamaan zikir ini. Rasulullah SAW bersabda, man qala ba'dal maghribi, siapa yang membaca zikir ini setelah sholat maghrib sebanyak 10 kali, maka Allah akan mengutus malaikat yang menjaganya dari gangguan setan hingga waktu subuh. Dan disebutkan juga bahwa Allah akan mencatatkan baginya 10 kebaikan, menghapuskan darinya 10 keburukan, dan baginya pahala seperti memerdekakan 10 hamba sahaya yang beriman. Sahabat beriman, dalam penyampaian hadis-hadis yang seperti ini, kita meyakini bahwa zikir ini adalah amalan yang diajarkan. Namun tentang rincian keutamaannya, sebagian riwayatnya memiliki pembahasan dan perbedaan di kalangan para ulama. Maka sikap kita tetap mengamalkan zikir ini sebagai bagian dari zikir yang diajarkan Rasulullah, tanpa meyakini secara pasti jaminan tertentu, melainkan sebagai bentuk ketaatan dan harapan kepada Allah. Karena pada dasarnya zikir kepada Allah adalah kebaikan, dan semakin kita menjaga zikir, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh, di samping kita membaca istighfar, tasbih, tahmid, dan zikir lainnya, jangan kita tinggalkan zikir ini yang dibaca sebanyak 10 kali. Mari kita baca bersama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacalah dan diulang 10 kali. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya seluruh kerajaan dan baginya segala pujian. Dia yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya dengan istiqomah. Semoga Allah menerima amal kita dan menjadikannya sebagai sebab kebaikan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.